Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizatun Nikmah. Di sini saya menggantikan Bapak Pasa dan juga Bapak Aminuddin untuk mengajar kalian materi tentang biologi bagi kelas MIA dan juga kelas IIS. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sel. Kita belajar bersama ya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, semoga kalian selalu fighting. Tetap semangat ya dalam pembelajaran. Apa benda yang paling kecil yang kalian ketahui? Ayo, apa jawabannya? Yap, betul, yaitu sel. Nah, kemudian apakah yang kalian tahu tentang komponen terkecil penyusun makhluk hidup? Yap, betul, jawabannya yaitu sama-sama sel. Baik, berarti kita pada hari ini membahas tentang materi sel. Apa saja sih yang kita pelajari tentang sel? Yang pertama yaitu ada sejarah penemuan sel. Yang kedua yaitu jenis sel. Yang ketiga ada komponen kimiawi penyusun sel. Yang keempat itu ada struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Mari kita pelajari. Sitologi itu merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang sel. Sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Sel itu juga merupakan kesatuan fungsional dalam kehidupan. Ini berarti sel itu dapat melakukan proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan juga lain-lain. Sejarah penemuan sel yang pertama itu dikemukakan oleh Robert Hooke. Itu menyebut bahwa ruang-ruang kosong dengan istilah selulae yang artinya sel. Sel yang ditemukan oleh Robert Hooke itu merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Kemudian setelah Robert Hooke menemukan penemuan tersebut, kemudian ada peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti tentang sel, yaitu selanjutnya ada Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Itu menemukan organisme yang bergerak-gerak ya di dalam air. Kemudian itu disebut dengan bakteri. Ada beberapa teori tentang sel, itu diantaranya yang pertama ada sel itu merupakan satu kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Itu dikemukakan oleh Matthias Seiden itu pada tahun 1804 sampai 1881, dan juga Theodor Schwann itu pada tahun 1810 sampai 1882. Itu secara struktural itu ya, makhluk hidup itu tersusun dari sel-sel sehingga sel tersebut itu disebut dengan struktural makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Itu dikemukakan oleh Max Schulze itu pada tahun 1825 sampai 1874. Itu menyatakan bahwa sel itu sebagai unit fungsional berarti itu seluruh fungsi kehidupan atau aktivitas pada makhluk hidup itu berlangsung di dalam tubuh yang dilakukan oleh sel. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga itu ada sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Itu dikemukakan oleh Rudolf Virchow itu pada tahun 1821 sampai 1902. Itu berpendapat bahwa omniselula selule atau semua sel itu berasal dari sel sebelumnya ya. Kemudian yang keempat itu ada sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Itu ada beberapa ilmuwan ya. Yang pertama itu ada Robert Brown pada tahun 1812. Pada biolog Skotlandia itu menemukan ya
benda kecil yang terapung dalam cairan sel yang disebut dengan nukleus. Kemudian yang kedua ada Felix Durkheim pada tahun 1835. Itu beranggapan bahwa bagian terpenting dari sel itu adalah cairan sel yang sekarang disebut dengan protoplasma. Kemudian selanjutnya ada Johannes Purkinje. Itu pada tahun 1787 sampai 1869. Itu adalah orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional dari sel telur. Jenis-jenis sel itu secara struktural itu terdapat dua tipe sel. Yang pertama prokariotik dan yang kedua yaitu eukariotik. Organisme yang memiliki sel prokariotik yaitu Archaebacteria, Eubacteria dan juga Cyanobacteria. Organisme yang memiliki sel eukariotik yaitu ada protista, fungi atau bisa disebut juga dengan jamur, kemudian ada plantae dan juga animalia. Komponen kimiawi penyusun sel itu ada dua. Yang pertama senyawa organik, yang kedua senyawa anorganik. Senyawa organik, apa itu sih senyawa organik? Senyawa organik itu merupakan zat-zat yang tersusun oleh unsur-unsur atau lebih dari satu unsur. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama karbohidrat, lemak, dan juga protein. Karbohidrat itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga yaitu polisakarida. Kemudian ada lemak. Lemak itu tersusun atas C atau karbon, H atau hidrogen, dan juga O atau oksigen. Senyawa utama yang membentuk lemak itu adalah asam lemak dan juga gliserol. Lemak sendiri itu mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya untuk membentuk membran sel, melindungi organ-organ tubuh, terus ada juga untuk mempertahankan suhu tubuh dan juga sebagai cadangan energi. Protein itu ada beberapa fungsi ya. Protein itu adalah untuk membentuk membran sel, organel-organel sel, dan juga senyawa lain untuk mengganti bagian-bagian sel yang rusak. Itu protein itu tersusun dari unsur C atau karbon, H atau hidrogen, O atau oksigen, dan juga N yaitu nitrogen, dan kadang-kadang pula itu ditambah dengan P. P itu berarti fosforus dan juga S yaitu belerang. Senyawa organik itu ada 4. Yang pertama yaitu air, H2O, kemudian ada garam mineral, ada gas dan juga vitamin. Selanjutnya ada struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama itu ada sel prokariot, itu tidak memiliki membran inti ya. Sel prokariot sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro itu sebelum dan juga karion itu adalah inti. Jadi prokariot itu merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Adapun struktur dari sel prokariot bisa dilihat sendiri ya di gambarnya. Struktur sel prokariot dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Bagaimana sih struktur dari dinding sel itu? Yaitu strukturnya itu tersusun atas polisakarida, lemak, dan juga protein. Kemudian berfungsinya yaitu sebagai pelindung pemberi bentuk tetap. Kemudian terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Kemudian yang kedua yaitu ada membran plasma. Itu strukturnya tersusun atas molekul, lemak, dan juga protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar, mengatur lalu lintas molekul dan juga ion-ion dari dan ke dalam tubuh tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini strukturnya yaitu tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan juga enzim. Itu yang berfungsinya yaitu enzim itu digunakan untuk mencerna makanan ekstrakurikuler dan melakukan metabolisme pada sel. Selanjutnya itu ada mesosom. Mesosom sendiri itu mempunyai struktur terdapat pada membran plasma yang melekat dalam membentuk organel sel. Fungsinya yaitu sebagai penghasil energi dan terdapat enzim pernafasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu mempunyai fungsi itu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada DNA. Strukturnya yaitu merupakan persenyawaan ya atas gula deoksiribosa, fosfat, dan juga basa nitrogen. Kemudian fungsinya itu sebagai pembawa informasi genetik, itu merupakan sifat-sifat yang akan diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya itu ada RNA. Strukturnya yaitu merupakan hasil transkripsi, hasil cetakan ya dari hasil kopain dari DNA tersebut. Kemudian itu fungsinya itu membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan dari DNA. Ada juga selanjutnya ya, ada flagella. Flagella itu berfungsi sebagai untuk alat gerak. Terus ada pili, itu berfungsi sebagai alat untuk perekat. Yang kedua yaitu tentang sel eukariot atau memiliki membran inti. Jadi sel eukariot itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebenarnya, dan juga karyon itu berarti inti. Jadi eukariotik itu merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik yang dibungkus oleh membran inti. Sel eukariotik ya itu terdiri dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Bisa dilihat sendiri ya, itu ada gambar sel tumbuhan dan ini ada gambar sel hewan. Ada beberapa struktur sel eukariot dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu ada membran sel atau selaput plasma. Membran sel ini itu merupakan selaput selektif permeable, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan juga berbagai ion. Fungsinya itu untuk mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun keluar itu untuk meninggalkan sel. Hal inilah yang menyebabkan membran plasma itu bersifat semi permeable atau selektif permeable. Selanjutnya yang kedua itu ada sitoplasma, yaitu sitoplasma itu merupakan materi yang mengisi antara inti selaput plasma, dan itu juga mempunyai fungsi sitoplasma sendiri sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Kemudian yang ketiga ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini atau rangka sel itu tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan juga filamen intermediate. Terus yang keempat itu ada nukleolus ya. Nukleolus itu merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel, karena di dalam sel itu terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Kemudian nukleus itu terdiri dari selaput inti atau korioteka, ada cairan inti yaitu nukleoplasma, dan juga anak inti nukleolus. Ada yang kelima berarti retikulum endoplasma atau bisa disingkat dengan RE. Itu berarti retikulum endoplasma itu merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala.
Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu ada retikulum endoplasma kasar, itu karena ribosom yang menonjol di permukaan sitoplasmik membran. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus, karena permukaan sitoplasmanya itu tidak mempunyai ribosom. Kemudian yang keenam ada ribosom. Ribosom itu merupakan struktur paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma yang terdapat di sel eukariotik maupun prokariotik. Ribosom itu berperan sebagai sintesis protein. Kemudian yang ketujuh itu ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi itu merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Fungsi dari kompleks Golgi itu adalah membentuk kantong sekresi yang membentuk zat yang akan dikeluarkan oleh sel, seperti protein, glikoprotein, karbohidrat, dan juga lemak. Yang kedelapan itu ada lisosom. Lisosom sendiri itu merupakan organel yang berbentuk agak bulat dan dibatasi membran tunggal. Kemudian lisosom itu berisi enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, enzim pencerna yang lainnya. Kemudian fungsi dari lisosom sendiri itu diantaranya itu untuk melakukan intrasel, autofag, eksositosis, ada juga autolisis, dan juga untuk menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kesembilan itu ada badan mikro. Badan mikro itu hampir menyerupai kayak lisosom. Itu berbentuk agak bulat, itu diselubungi oleh membran tunggal, dan di dalamnya itu berisi enzim katalase dan juga oksidase. Yang ke-10 itu ada mitokondria. Mitokondria sendiri itu berbentuk bulat panjang seperti tongkat. Terus ada terdapat pada sel eukariotik yang aerob. Kemudian mitokondria itu berfungsi sebagai oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, ada juga fosforilasi, oksidatif, dan juga sistem transfer elektron. Kemudian yang ke-11 itu ada kloroplas. Kloroplas, di dalam kloroplas ini itu terdapat klorofil atau pigmen fotosintetik. Dan pigmen lain yang terletak pada membran atau pada bahan dasar dalam kloroplas. Itu ada bahan dasar kloroplas itu berupa cairan yang disebut dengan stroma. Kloroplas sendiri itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Peran pigmen untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Kemudian selanjutnya itu ada sentriol. Sentriol itu terletak di dekat permukaan luar nukleus. Berarti di luar nukleus. Itu setiap sentriol sendiri itu terdiri atas sebagai silinder sebanyak 9 mikrotubul. Sentriol itu berfungsi dalam proses pembelahan sel. Selanjutnya itu ada vakuola. Vakuola itu adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Ingat-ingat, ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada tanaman vakuola ini, itu pusat itu berfungsi sebagai sel penyimpanan cadangan makanan, pigmen, minyak atsiri, dan juga sisa metabolisme. Berperan dalam pertumbuhan sel dan berfungsi sebagai lisosom besar. Kemudian selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel itu merupakan bagian terluar dari sel. Dinding sel itu tersusun atas polisakarida yang terdiri dari hemiselulosa dan juga pektin. Dinding sel itu terbentuk oleh diktosom. Fungsi dinding sel itu sebagai turginitas sel atau keakutan sel, ya. Dinding sel itu membuat bentuknya sel tetap. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham atau belum bisa dipahami, bisa bertanya ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.